Perkenalkan, nama saya Maimona Indriana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pemasaran dan juga landasan hukum pemasaran dalam Islam. Pembahasan pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian pemasaran. Pengertian pemasaran yang pertama yaitu datang dari American Marketing Association yang mendefinisikan pemasaran sebagai suatu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada konsumen, serta mengelola hubungan baik dengan konsumen melalui cara yang menguntungkan organisasi dan para pemilik saham. Pengertian selanjutnya yaitu menurut Kotler. Menurut Kotler, pemasaran adalah suatu proses sosial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, menawarkan, dan pertukaran produk dengan jasa yang bernilai dengan orang lain. Kotler juga mendefinisikan manajemen pemasaran sebagai penganalisisan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu definisi manajemen pemasaran dalam perspektif Islam. Jadi manajemen pemasaran dalam perspektif Islam adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam bisnis berupa kegiatan penciptaan nilai atau value creating activities yang memungkinkan siapapun yang melakukannya dapat tumbuh dan mampu mendayagunakan kemanfaatannya berlandaskan pada kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan keikhlasan sesuai dengan proses yang berprinsip pada akad bermuamalah Islami atau perjanjian transaksi bisnis dalam Islam. Selanjutnya saya akan membahas mengenai landasan hukum pemasaran dalam Islam. Landasan yang pertama yaitu berdasarkan Al-Quran. Yang pertama ada pada Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Yang kedua ada pada Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 183 yang artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Yang kedua yaitu berdasarkan hadis. Yang pertama ada hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati seseorang yang ramah ketika menjual, membeli, dan membayar hutang. Yang kedua ada hadis riwayat Muslim dari Abi Qatadah Al-Ansori bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian banyak bersumpah ketika berdagang, sebab cara itu melariskan dagangan lalu menghilangkan keberkahannya. Nama saya Ristina Tri Rahmawati akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pemasaran dalam perspektif syariah, profil dan etika market lembaga keuangan syariah atau LKS. Yang pertama, prinsip-prinsip pemasaran dalam perspektif syariah. Satu, prinsip kesatuan atau tauhid. Prinsip ini melahirkan tekad bagi pelaku bisnis untuk tidak berlaku diskriminatif serta tidak melakukan praktik bisnis yang terlarang. Karena takut akan pengawasan Allah dan menghindari sifat serakah. Yang kedua, prinsip kebolehan atau ibaha. Prinsip ini memberikan kebebasan bagi pelaku pemasar untuk melakukan kegiatan bisnis apapun, kecuali jika terdapat dalil yang secara tegas melarang. Prinsip ini berhubungan dengan kehalalan dan melakukan transaksi
baik secara proses maupun objek yang ditransaksikan. Yang ketiga, prinsip keadilan. Prinsip ini menekankan pada pentingnya pelaku pemasaran untuk melakukan aktivitasnya lebih mengutamakan pada kemanfaatan. Dengan prinsip keadilan, maka keseimbangan akan terwujud dan merupakan landasan dasar dalam mengembangkan harta. Yang keempat, prinsip kehendak bebas. Kehendak merupakan keinginan fitrah manusia. Kebebasan adalah kontribusi yang diberikan Islam bagi manusia. Berdasarkan prinsip ini, sebagai pelaku pemasaran, diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan bisnis dengan cara melakukan janji. Yang kelima, prinsip pertanggungjawaban. Pelaku bisnis harus menghitung margin secara benar, mengambil keuntungan secara wajar, memberikan upah secara benar, sistem sharing melalui akad secara sah, melarang semua transaksi yang mengandung unsur gharar dan riba. Yang keenam, prinsip kebenaran dan kejujuran. Kebenaran dalam pelaksanaan bisnis meliputi niat, sikap, perilaku proses akad, transaksi, penetapan margin, dan keuntungan. Realisasi dalam prinsip kebajikan ini mendorong para pelaku bisnis untuk bersikap ramah dan terbuka. Yang ketujuh, prinsip kerelaan. Praktik bisnis yang ditekankan dalam Islam harus dilakukan dengan rela sama rela tanpa ada paksaan dan intimidasi. Kaidah rela sama rela merupakan unsur penting dalam melakukan perjanjian atau akad. Yang ke-8, prinsip kemanfaatan. Objek yang ditransaksikan dalam bisnis tidak hanya berlabel halal, tetapi juga memberikan manfaat bagi konsumen. Jika terdapat objek transaksi yang memenuhi syarat kehalalan, tetapi mendatangkan kerusakan, maka juga dilarang oleh Islam. Yang ke-9, prinsip haramnya riba. Dalam praktik riba, ada pihak yang menjalimi dan pihak yang dijalimi. Persoalan riba tidak hanya menyangkut ekonomi tetapi juga moral. Oleh karena itu, Islam memberikan solusi dengan menerapkan prinsip mudharabah dan musyarakah dalam menjalankan bisnis dan investasi. Materi yang kedua, profil dan etika market lembaga keuangan syariah atau LKS. 1. Profil market lembaga keuangan syariah. Market lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, penggadaian syariah, obligasi syariah, leasing syariah, reksadana syariah, koperasi syariah, dan sebagainya harus memiliki profil dan etika yang berbeda dengan market di lembaga non-syariah. Market di lembaga syariah harus memiliki nilai plus terutama dalam kaitan dengan implementasi nilai-nilai syariah dalam transaksi bisnis serta memelihara etika dan akhlak bisnis yang dibenarkan oleh syara. Berikut ini profil market yang islami di lembaga keuangan syariah. Pertama, menghindari 15 perilaku bisnis yang terlarang. Kedua, menjalankan 13 perilaku bisnis yang dianjurkan. Ketiga, menjaga kebersihan kalbu dari 4 penyakit hati. 4 penyakit hati, yang pertama suudzon berburuk sangka, yang kedua gibah atau mengumpat atau menggunjing, yang ketiga tajasasum mata-matai, yang keempat namina mengadu domba. Kedua, etika market lembaga keuangan syariah. 1. Memiliki kepribadian spiritual atau takwa. Para pelaku bisnis harus selalu bertakwa, mengontrol diri, dan menakar informasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kepada manusia. Dengan bertakwa dan membentengi diri untuk tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang seperti kecurangan dan kebohongan. 2. Berperilaku baik dan simpatik. Islam mengajarkan manusia untuk senantiasa berwajah manis, berperilaku baik dan simpatik agar disukai oleh banyak konsumen. Yang ketiga, berperilaku adil. Bersikap adil adalah wajib. Semua pihak harus merasakan keadilan. Tidak boleh ada satu pihak yang haknya terjalimi. Yang keempat, bersikap melayani dan rendah hati. Yang kelima, menepati janji dan tidak curang. Yang keenam, jujur dan terpercaya. Yang ketujuh, menerapkan manajerial yang baik. Yang ke-8, tidak berburuk sangka dan berbuat gibah. Yang ke-9, tidak bersumpah ketika berdagang. Yang ke-10, tidak melakukan sogok atau suap.
Selanjutnya, saya Hasilatun Rizko akan memaparkan mengenai sistem pemasaran pada asuransi syariah dan perbedaannya dengan sistem pemasaran pada asuransi konvensional. Yang pertama adalah sistem pemasaran pada asuransi syariah. Pada sistem pemasaran di asuransi syariah, terdapat 10 tahapan siklus penjualan. Yang pertama, prospecting dan referensi. Prospecting adalah suatu kegiatan agen dalam mencari calon nasabah yang dilakukan secara berkesinambungan. Seorang agen harus mampu mengetahui dan menentukan seberapa besar tingkat keberhasilan yang harus dia capai. Jika kita tidak mampu memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah pemegang polis, maka dapat memberikan referensi nama calon prospek lainnya. Yang kedua adalah prapendekatan. Sarana yang digunakan dalam melakukan prapendekatan, yang pertama melalui telepon, yang kedua melalui email, yang ketiga melalui pesan singkat atau SMS, dan yang terakhir melalui sarana yang disediakan oleh smartphone. Ketiga adalah pendekatan. Pendekatan merupakan suatu proses di mana agen langsung melakukan pendekatan terhadap calon nasabah yang akan dituju. Proses pendekatan dilakukan melalui kunjungan langsung kepada calon nasabah. Oleh karenanya, untuk memberikan kesan pertama yang meyakinkan, ada 3 hal yang dapat dilakukan. Yaitu yang pertama, perhatikan penampilan kita. Yang kedua, kenali nasabah, carilah sesuatu objek pembicaraan yang mungkin dapat mencairkan ketegangan saat bertemu. Dan yang ketiga, jelaskan nama dan maksud kita sebelum calon nasabah banyak bertanya. Berikanlah kartu nama kita dan kartu lisensi sebagai agen. Keempat, pencarian fakta. Ketika seorang agen telah mulai berhubungan dengan calon nasabah, maka harus mencari tahu siapa calon nasabah yang kita dekati tersebut. Oleh karenanya, kita harus mengetahui deskripsi diri calon nasabah seperti usia, pekerjaan, jabatan, keluarga, hobi, kebiasaan sehari-hari. Jika ia pengusaha, kita harus mengetahui jenis usaha dan pertumbuhan usahanya. Data-data tersebut diperlukan untuk memudahkan dalam melakukan wawancara dan menghindari salah persepsi terhadap prospek. Yang kelima, penemuan persetujuan. Pada tahap ini, seorang agen memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan klarifikasi atas berbagai informasi faktual nasabah, termasuk terhadap keinginan, kemauan, dan perasaan nasabah. Selain itu, dalam tahapan ini, agen dapat menerima keluh kesah dari calon nasabah atas pengalaman buruk yang mungkin ia alami dari agen asuransi sebelumnya. Yang keenam, desain solusi. Setelah kita melakukan klarifikasi faktual, termasuk mencari tahu kebutuhan dan keinginan dari nasabah, maka selanjutnya agen harus mampu menentukan kebutuhan dan solusi yang tepat. Hal yang harus diingat ialah seorang agen harus mampu memberikan solusi kepada nasabah dan bukan sekedar menjual produk asuransi semata. Yang ketujuh, presentasi produk. Memperkenalkan diri dengan jujur dan jelaskan pula profil perusahaan yang kita wakili dalam presentasi tersebut. Memberitahukan mengenai fakta produk asuransi yang sesuai, jelas, terbuka, dan mudah dimengerti. Berikan saran pemecahan dengan menggelar produk dari beberapa pilihan. Harus mampu menyentuh perasaan dan pikiran prospek. Semakin baik pemahaman dan pengertian prospek mengenai suatu produk asuransi, maka semakin besar kemungkinannya untuk membeli produk tersebut. Yang kedelapan adalah penutupan. Pada tahap penutupan ini, sudah ada keputusan atau sikap dari nasabah untuk membeli produk yang kita tawarkan yang diwujudkan dengan pengisian formulir aplikasi. Penutupan asuransi bukanlah akhir dari aktivitas penjualan asuransi yang terencana, melainkan awal dari pelayanan resmi suatu penjualan kepada pelanggan atau nasabah karena kontrak asuransi adalah kontrak jangka panjang. Yang kesembilan, penyerahan polis. Polis yang sudah diproses sesuai dengan pemufakatan antara peserta asuransi dan perusahaan, sebaiknya diantarkan atau diserahkan langsung kepada agen, kepada nasabahnya, sebagai bukti perhatian dan pelayanan yang kita berikan kepada nasabah. Nasabah akan merasa diperhatikan dan dilayani ketika serah terima polis dibuat. Dan yang terakhir adalah layanan.
Setelah pengisian formulir aplikasi, maka diproses untuk diterbitkannya polis peserta. Tugas agen selanjutnya adalah memberikan pelayanan purna jual dengan mengantarkan polis dan memberikan penjelasan secara lengkap mengenai isi polis kepada peserta dan selanjutnya bisa melakukan penawaran untuk kebutuhan produk yang lain. Setiap agen asuransi harus melakukan setiap tahapan di atas. Misalkan, dari tahap prospecting dan referensi langsung ke tahapan pendekatan walaupun seorang agen telah mengenal prospeknya. Hal ini bertujuan untuk pemerkuatan kedekatan antara agen dengan prospek yang akan menjadi kliennya. Selanjutnya adalah perbedaan pemasaran syariah dan pemasaran konvensional. Yang pertama, dilihat dari konsep dan filosofi dasar. Pemasaran konvensional merupakan pemasaran yang bebas nilai dan tidak mendasarkan ketuhanan dalam setiap aktivitas pemasarannya. Sehingga, dalam pemasaran konvensional, dapat seorang pemasar memberikan janji-janji kosong hanya sebagai pemikat konsumen untuk membeli produk. Pasar hanya mementingkan pencapaian target penjualan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan dalam pemasaran syariah, seorang pemasar harus menerapkan dan merasakan bahwasannya dalam setiap aktivitas pemasarannya, ia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia pun akan sangat berhati-hati dalam memasarkan produk yang dijualnya. Seorang pemasar syariah tidak akan memberikan janji yang kosong belakang yang bertujuan hanya untuk mencari nasabah. Yang kedua, dilihat dari etika pemasar. Seorang pemasar syariah sangat memegang teguh etika dalam melakukan pemasaran kepada calon konsumennya. Ia akan sangat menghindari memberikan janji bohong ataupun terlalu melebih-lebihkan produk yang ditawarkan. Seorang pemasar syariah akan secara jujur menceritakan kelebihan serta kekurangan produk yang ditawarkannya. Sedangkan pemasaran konvensional yang cenderung bebas nilai sehingga seorang pemasar bebas menggunakan segala macam cara tanpa mementingkan etika demi untuk mendapatkan konsumen bahkan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Lakukan kebohongan dengan terlalu melebih-lebihkan produk yang ditawarkan. Hal ini dapat menimbulkan kekecewaan dari konsumen. Yang ketiga, dapat dilihat dari pendekatan terhadap konsumen. Konsumen dalam pemasaran syariah diletakkan sebagai mitra sejajar, di mana baik perusahaan sebagai penjual produk maupun konsumen sebagai pembeli produk berada pada posisi yang sama. Perusahaan tidak menganggap konsumen sebagai sapi perah untuk membeli produknya, namun perusahaan akan menjadikan konsumen sebagai mitra dalam pengembangan perusahaan. Sedangkan dalam pemasaran konvensional, konsumen diletakkan sebagai objek untuk mencapai target penjualan semata. Konsumen dapat dirugikan karena antara janji dan realitas seringkali berbeda. Perusahaan setelah mendapatkan target penjualan akan tidak mempedulikan lagi konsumen yang telah membeli produknya tanpa memikirkan kekecewaan atas janji produk. Yang keempat, dapat dilihat dari cara pandang terhadap pesaing. Pada perusahaan konvensional yang menganggap pesaing sebagai pihak lawan yang harus dikalahkan bahkan jika bisa dimatikan agar eksistensi perusahaan dapat semakin maju. Konsep ini mengakibatkan setelah persaing dikalahkan, akhirnya daya inovasi perusahaan menurun karena tidak ada motivasi dari pesaing. Sedangkan pada konsep persaingan dalam pemasaran syariah tidak menganggap pesaing sebagai pihak yang harus dikalahkan, agar setiap perusahaan mampu memacu dirinya untuk menjadi lebih baik tanpa harus menjatuhkan pesaingnya. Pesaing merupakan mitra kita dalam turut menyukseskan aplikasi ekonomi syariah di lapangan dan bukan sebagai lawan yang harus dimatikan. Dan yang terakhir adalah budaya kerja dalam institusi asuransi syariah. Asuransi syariah harus mempunyai budaya kerja yang berbeda dari asuransi konvensional, sehingga mampu menjadi suatu keunggulan yang dapat sebagai nilai tambah di pandangan masyarakat. Budaya kerja yang harus ditanamkan pada setiap sumber daya insani yang bekerja di asuransi syariah haruslah berbudaya kerja yang meneladani sifat Rasulullah SAW, yaitu sifat kejujuran, cerdas atau kompeten, bertanggung jawab, dan mampu menyebarluaskan.